Halo, kembali lagi bersama Alwi di channel Wawa Tekno. Sini Alwi akan memberikan tutorial mengenai membuat timer ya dari dasar sampai akhir ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng notifikasinya guys, biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari Wawa Tekno. Oke, langsung aja setelah pesan-pesan berikut ini ya. Oke, pertama kita buka CX programmernya guys. CX programmernya kita buka. Oke, seperti biasa new project, kita kasih nama tutorial timer. Terserah ya, kita pakai apa aja. Pakai ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita pilih CPU-nya, terus kita pilih file memorinya. Oke, it's not legal. Oh ya ya, aku lupa guys. Oke, jadi nggak boleh ada spasi guys di namanya itu ya. Nah, kita buat ladder diagram ya. Kita buat ladder diagram. Oke, sebelum kita membuat timer, kita bisa lihat bagaimana sih cara kerja atau prinsip kerja dari sebuah timer itu guys. Karena kita tadi pilih CC ya, kita bisa tahu bagaimana prinsip kerja dari suatu instruksi itu dari kita klik help ini ya, terus instruction reference ini. Oke, maaf ya, kita pilih CC karena kita tadi pilih CC ya. Nah, kita di sini terdapat konten-konten ya, konten-konten atau instruksi di CX programmer itu sendiri guys. Kita pilih timer and counter, kita perbesar aja ini. Nah, biasanya di suatu project biasanya itu kita menggunakan tim ya, tapi di CX programmer itu terdapat berbagai macam timer guys, tentunya dengan prinsip kerja dan spesifikasi dari instruksi itu sendiri guys. Kita lihat dulu yang tim aja ya. Tim atau tim X. Jadi di sini tuh terdapat simbolnya ketika kita gambar kita buat di letternya. Jadi baik itu tim itu seperti ini dan tim X itu seperti ini ya. Kemudian jadi applicable program areas. Jadi di sini tuh timer bisa digunakan di function block. Kemudian bisa juga menggunakan SFC action or transition program. Nah, di sini terlihat guys ya. Di sini ada contoh ya, sederhana sih kayak gini ya. When timer input CIO 0.00, oke, yang ininya ya, goes from off to on in the following example, the timer PV will begin counting down from the SV. Oke, jadi dia itu menghitung mundur guys. Timer completion flag T0 will be turned on when the PV reach 0. Jadi dia akan menyala ketika present value-nya yang ada di sini itu ya, itu bernilai 0 ya, bernilai 0 secara desimal. When CEO 0.00, okay, goes off, when CEO 0.00 goes off, the timer PV will be reset to the SV and the completion flag will be turned off. Okay, jadi when CEO kontak 0.00 ini ya, kontak 0.00 goes off, jadi mati sebelum PV-nya ini menemukan angka 0 atau sebelum set value-nya ini 0, the timer PV-nya ini akan reset lagi guys.
ya kan, akan reset lagi dan tidak akan on kayak gitu. Itu timer on delay guys. Jadi ini tuh timer untuk menunggu onnya. Jadi di Omron ini tidak ada timer off delay seperti di aplikasi lain seperti Tia Portal ataupun di aplikasi untuk lainnya ya. Mungkin di Zelio juga ada sih untuk yang timer off delay ya, kayak gitu. Jadi di sini tuh fungsinya seperti itu, simpel aja sih logikanya ya. Jadi nah, kita juga bisa melihat di time chart dari prinsip kerja timer ini guys. Jika timer input itu on ya, on dan memberikan sinyal terus, maka di rising edge ini ya, timer PV akan menghitung mundur ya kan, mengurangi sampai 0. Pada titik 0 baru timer tersebut menyala dan bisa untuk menyalakan kontak yang beralamatkan sama dengan timer tersebut, kayak gitu guys. Oke, kita langsung aja ya, kita praktekkan dari timer ini guys. Oke, simpel aja, aku membuat yang kayak tadi itu. Oh ya, aku ini langsung menggunakan shortcut ya, menggunakan shortcut. Jadi nggak perlu menarik-narik di sini, karena di sini jika kita mau kontak normally open, kita klik C aja, normally close kita klik slash kayak gitu. Jadi jangan harus hafalan guys kita. Jadi aku ini udah apa ya, udah hafal lah kayak gitu ya. Jadi kita langsung aja buat yang kayak tadi, on. Oke, tim, oke, tim 000. Nah, jangan lupa set value nya. Jadi perintah tim ini untuk menandai bahwa kita ingin membuat instruksi tim guys. Kalau tim X itu kayak tadi itu ya, sebenarnya sama aja sih, nggak ada bedanya. Kalau tim itu berarti 100 milisecond untuk setiap setnya guys. Oke, kita masukkan alamatnya tim berapa, terus kita masukkan set value nya. Ingat, di tim ini dia satuannya 100 milisecond atau 0,1 detik guys. Jadi sehingga apabila kita mengklik 10 itu berarti dia adalah 1 detik. Kalau kita 100 maka itu adalah 10 detik. Kita nggak usah lama-lama, mungkin 20 detik aja, 2 detik aja ya. Oke. Oh sorry. Ya, kita kasih nama timer 1. Oke. Nah, oke, kita simulasikan ya. Oke, jadi kita lihat lagi yang helpnya tadi ya, instruksinya tadi seperti apa ya. Kita lihat lagi untuk mengingat kita ya. Jadi aku pengen kalian itu benar-benar hafal prinsip kerjanya, karena baik itu PLC maupun microcontroller maupun peralatan elektronik lainnya, kita itu harus paham prinsip kerja dari tiap-tiap komponen atau prinsip kerja dari apa yang mau kita gunakan itu tadi guys. Pertama ya, ketika timer input CI0 atau timernya ini ya itu nyala, maka dia itu akan set present value nya akan menghitung mundur guys. Nah ketika dia sampai ke angka 0 maka timer tersebut menyala. Oke, simpel aja, kita nyalakan ini ya, langsung aja. Ya, lihat ya. Nah nyala kan. Oke, apabila kita matikan maka dia akan kembali ke angka 20. Oke, kita ulangi lagi ya. Lihat, dia akan menghitung mundur. Nah hijau ini menandakan dia menyala guys, dia itu menyala. Kalau kita matikan ini
maka dia akan kembali lagi atau mereset lagi guys. Nah sayangnya ini tuh cuma timer on delay guys, jadi dia itu menunggu untuk nyala, beda lagi dengan timer off delay. Tapi di CX programmer ini tidak ada instruksi timer off delay, jadi kayak gitu. Nah oke, kita buat lagi ya, kita masuk ke rang selanjutnya aja ya. Rang selanjutnya misalnya di sini adalah kita masukkan alamat yang sama dengan timer tersebut ya, untuk menyalakan sebuah lampu misalkan ya. Oke. Jadi untuk menyalakan sebuah lampu kita harus menahan tombol tersebut guys, misalkan gitu ya. Kita buat contoh simpel aja ya, karena sebetulnya di sini untuk membahas prinsip kerja dari timer. Oke, kita nyalakan, kita tahan dulu. Lihat guys, ketika timer ini menyala dengan kontak yang sama, yang beralamatkan sama dengan timer ini, dia juga akan menyala guys. Nah jika kita men-turn off kan atau mematikan atau mengoffkan tombol on ini, maka semuanya mati guys ya, semuanya off. Oke, kita buat project yang agak lebih lebih nyata lagi guys ya, karena ini nggak mungkin lah kita membuat kayak gitu. Kita kasih kontak pengunci ya, misalkan save holding. Oke, kemudian di sini C. Oke, kayak gini ya. Kemudian kita kasih tombol off. Oke, kita belum menamainya guys. Oke, nah kalau kayak gini bisa lah kita buat di project nyata ya. Kita tekan tombol on. Oke, kita lepaskan. Nah dia tetap menunggu guys selama 2 detik, jadi baru dia bisa menyala. Kemudian kita matikan. Oke, kemudian kita matikan bang. Nah maka dia akan mati guys, kayak gitu. Cuman kita bisa mengakali guys, kita bisa mengakali tombol on delay ini bisa serupa dengan tombol off delay. Gimana caranya? Oke, kita buat lagi, kita reset ya semuanya ini. Oke. Jadi kita akan membuat timer off delay. Kita hapus. Masih sama. Kita masukkan kontak pengunci ya, save holding. Oke ya, sini kita mengakali guys ya. Gimana caranya mengakali? Nah ini lihat, karena aku suka membuat ketika membuat suatu program itu gimana caranya rangnya itu cuma satu aja guys, baik itu di perlombaan, baik itu di kompetisi maupun di perkuliahan. Aku lebih suka membuat satu rang karena itu penilaian penting guys, dan itu meminimalisir memori yang kita download ke suatu PLC guys. Oke ya, kita masukkan lampunya tadi. Lampunya tadi alamatnya 1.0 ya. Oke, ini lampu. Sorry. Nah ini udah ya. Kemudian kita masukkan tombol off-nya guys. Kita masukkan tombol off-nya. Nah kayak gini guys.
tombol off nya pun ini juga butuh safe holding. Kayak gini guys. Oke. Memang untuk mengakali suatu instruksi itu emang sulit guys. Beda kalau itu udah tersedia di aplikasinya ya. Memang sulit ketika kita mau mengakali atau membuat suatu instruksi yang menyerupai suatu instruksi di mana instruksi tersebut sebetulnya tidak ada di dalam suatu aplikasi guys. Oke, nah di sini kita berikan dia kontak normally close ya, kontak normally close dari timer 0. Jadi begini guys, prinsip kerjanya dari sebentar, nanti akan aku jelaskan gimana sih prinsip kerjanya dari timer of delay guys ya, timer of delay ini akan aku jelaskan. Nah ya, kita paint. Jadi gini guys, aku perbesar ini. Nah, kalau timer on ya, on delay, jangan ini aja lah ya. Wow, ini kok besar banget guys. Oh ini. Nah, kalau timer kok gini ya, mungkin ini. Nah, kalau timer on delay ya, misalnya input misalnya inputnya itu dia ya berikan gini ya, terus PV nya ya. Nah dia itu membaca di sini guys, di rising edge nya ya. Kemudian kontak atau CO ini kontak output ya, kontak output itu dia akan, yang tadinya 0 di sini ya, dia akan nyala gitu gini. Nah ya, kayak gitu. Oke, nah bagaimana kalau yang off delay guys? Off delay itu misalnya inputnya ya, ini aku buat sama kayak tadi. Ya, input misalnya kayak gini, dia lurus terus dia memberikan ya gini. Nah, kayak gini guys, ini agak panjang kalau off delay itu. Nah, off delay itu PV nya dia itu akan menghitung apabila dia di off kan guys, tidak ada sinyal kayak gitu ya. Apabila ada falling edge, nah ini namanya falling edge. Jadi suatu sinyal dari 1 ke 0 itu namanya falling edge. Kalau suatu sinyal dari off ke on itu namanya rising edge guys ya. Jadi dia baru menghitung di sini guys, di bagian sini ya.
di sini ya. Kemudian kontak outputnya itu akan menyala tentu, kontak outputnya itu akan menyala tentu ketika ini tuh sudah, nah kayak gini guys, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan off delay guys. Ini on delay, ini off delay. Oke, kita praktekkan ya ladder yang udah aku buat. Oke, kita nyalakan ini ya, lampu menyala guys ya, karena ini off delay ya kan. Kemudian kita off kan, dia nggak langsung off guys, ini guys, dia harus mematikan dulu ya kan. Ini aku ada yang salah sih, ini seharusnya aku kasih kontak juga. Sebenarnya nggak usah ya, cukup gini aja. Nah oke. Dan biasanya off delay itu untuk memadamkan suatu kontak guys. Nah, kayak gitu. Nyalakan, maka ini mati. Tapi dia nggak langsung mati. Coba kita ulangi ya. Kita nyalakan, dia langsung nyala. Kemudian tombol off kita nyalakan. Dia nggak langsung mati guys. Dia menunggu. Nah, baru dia mati. Nah, oke. Sekian dulu tutorial tentang timer yang Alwi berikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar pertanyaan kalian yang masih belum dimengerti, atau mungkin bisa sharing-sharing suatu kendala. Dan juga dukung terus Alwi, channel Wawa Tekno ini dengan klik like, share, subscribe, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys ya, biar kalian gak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Wawa Tekno selanjutnya. Oke, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan ya guys ya.